Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, syukur pada Tuhan kalau pada hari ini saya masih mendapat kesempatan untuk bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Oma, merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Adi Cahyono pada saat ini akan membawakan program Sapaan Gembala GKI Delima dengan tema Berjuang dengan Iman. Tema ini saya ajak kita renungkan didasarkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 akan kita saksikan bersama-sama melalui tayangan alkitab.id. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berbahagia bila saat ini masih tetap bisa bersama-sama akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup seturut dengan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mama. Setelah meninggalkan daerah itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu pada umumnya pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi kalau anaknya itu sedang dalam masalah, dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Seperti dalam pembacaan kita pada hari ini, seorang perempuan ibu yang mempunyai anak kerasukan setan. Dia berjuang keras, dia berusaha agar anaknya ini bisa dibebaskan dari rasukan iblis. Walaupun sebenarnya ada banyak hal yang membuat dia harus mengalami hambatan, mengalami kesulitan, tetapi seorang ibu tadi pantang menyerah. Saudara, kalau kita memperhatikan percakapan yang terjadi antara Yesus dengan ibu yang anaknya kerasukan setan tadi, maka kita akan menjadi tahu betapa perjuangan iman ibu ini sungguh sangat luar biasa, sehingga mendapat apresiasi dari Yesus, sehingga anaknya akhirnya disembuhkan oleh Yesus sesuai dengan perjuangan dari ibu tersebut. Apa sih yang diapresiasi oleh Yesus?
karena ibu ini berjuang dengan kerendahan hati. Bagi saudara, perempuan Kanaan kalau dalam Injil Markus sebagai perempuan Sirofenisia pada saat itu adalah dianggap sebagai bangsa kafir, bangsa asing. Kenapa? Karena bangsa Sirofenisia atau Kanaan adalah bangsa percampuran orang Israel sak utara yang sudah bercampur dengan bangsa lain yang dianggap kafir. Sebab itu si ibu ini sebenarnya mengalami stigmatisasi, pelecehan dalam tanda kutip. Pelecehan artinya sebenarnya mereka tidak berhak, dianggap rendah, dianggap remeh dibanding orang Yahudi. Pun ketika Yesus mempertanyakan dengan sebuah kiasan bahwa keselamatan di dalam Kristus memang istimewa untuk bangsa Yahudi. Tapi dari percakapan itu ternyata perempuan itu meyakini bahwa sebenarnya dengan mendapatkan sedikit saja perhatian, sedikit saja belas kasih dari Allah, maka anak itu bisa ditolong. Iman seperti inilah yang diapresiasi oleh Yesus, yang pantang menyerah, yang tidak mudah mundur ketika memperjuangkan sesuatu yang baik, yang mulia bagi anaknya, bagi masa depan anaknya, bagi kesehatan anaknya. Iman yang dengan rendah hati memohon kepada Tuhan agar kehendak Tuhan yang terjadi seturut dengan kuasa dan kehendaknya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini, bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia, di mana kita akan kembali memperingati, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tema ini memang sengaja saya pilih untuk mengingatkan kita betapa kita harus bersyukur, menghargai perjuangan para pahlawan pendahulu kita dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita menyadari dalam perjalanan perjuangan itu tentunya bukan hanya derai air mata, korban nyawa, harta benda, tetapi juga ada perjuangan iman demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merdeka. Ya saudara, saat ini kita semua, bukan hanya bangsa Indonesia, bahkan dunia sedang bersama-sama berjuang untuk bebas, untuk lepas, untuk merdeka dari cengkeraman virus corona. Mari dengan mengingat rasa syukur sebagai bangsa yang merdeka, mengingat perjuangan para pahlawan iman, kita memiliki semangat yang sama untuk pantang menyerah dalam bertempur dengan pandemi saat ini. Kita terus terarah kepada cita-cita mulia, bangsa yang merdeka, yang adil, makmur, dan berdaulat, yang sejahtera. Mari kita dukung pemerintah untuk bersama-sama memerangi pandemi ini dengan patuh pada protokol kesehatan 5M. Kita juga terus mendukung apa yang bisa kita lakukan dalam bersama-sama pemerintah memerangi pandemi. Bagi saudara-saudara yang belum divaksin, saudara-saudara lakukanlah dengan iman, dengan kerendahan hati seperti perempuan Sirofenisia tadi. Kita juga meyakini ini upaya kita untuk bersama-sama memerangi pandemi. Bagi setiap kita yang masih harus terus berjuang memperebutkan masa depan kita, anak-anak kita, usaha kita, mari seperti perempuan Kanaan tadi, kita dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan penuh dengan kasih, biarlah Dia berkarya seturut dengan anugerah dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita pun juga boleh terus dikuatkan dan diteguhkan, dan pada akhirnya kita terus boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah berjuang dengan iman seturut dengan karya dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami senang sekali boleh merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kami harus bersikap, memohon kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami harapkan, terutama di tengah pandemi ini. Tuhan, ajar kami terus memiliki hati yang mau
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk menanggulangi, mengatasi pandemi ini. Kami percaya Kau juga penuh dengan kasih dan kuasa kelimpahan Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa waktu Tuhan, seturut cara Tuhan, seturut kehendak Tuhan saja Tuhan, bahwa pandemi ini akan berakhir. Ajarkan setiap umat-Mu dengan rendah hati terus berjuang dengan iman ketika bertahan di tengah pandemi virus corona saat ini. Berikan keteguhan, kebesaran hati, dan juga keikhlasan dalam menghadapi setiap situasi-situasi sulit ini dengan tetap tekun dan percaya bahwa Allah berkuasa, Allah mempunyai rencana yang indah bagi dunia ini. Dan ajarkan kami terus mewujudkan perbuatan iman kami sebagai sesuatu yang konkret dan nyata yang bisa dilihat, dirasakan oleh sama kami. Terus Tuhan, kami mendoakan agar upaya-upaya penanggulangan virus pandemi corona ini Tuhan, baik melalui vaksinasi, baik melalui pencegahan penyebaran dan seterusnya, itu semua Tuhan kami boleh dukung dengan penuh sukacita, dengan penuh iman bahwa kami semua pada saatnya nanti Tuhan akan bisa menyelesaikan pandemi ini. Terus berdoa untuk tenaga kesehatan, tambahkan kesabaran, kekuatan, dan kebesaran hati. Juga rumah sakit yang menyediakan ruang-ruang khusus untuk pertolongan COVID-19 ini Tuhan. Di tengah masih banyaknya pasien yang terpapar, juga para tenaga kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami menjalani hari-hari kami dalam setiap perjuangan kami, baik perjuangan untuk kesehatan, perjuangan untuk keluarga, perjuangan untuk masa depan anak, cucu, perjuangan untuk gereja pelayanan, dan perjuangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan terus menyertai dan memampukan kami. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.